Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, Ustadz akan bercerita tentang seorang manusia yang terbaik sejagat raya. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sering nih, kita cinta Rasul. Nah, kalau orang cinta itu dibuktikan. Kalau cuman ngomong tuh gampang. Karena pekerjaan yang paling gampang tuh ngomong. Saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencontoh beliau. Tadi kan dijelasin, beliau tuh uswah, contoh terbaik kita, teladan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik dalam pribadi Rasulullah, ya, yaitu telah ada contoh yang terbaik bagi atau dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan ini Ustadz mau menceritakan kedermawanan beliau. Ya, teladan terbaik kita itu adalah Rasul, termasuk beliau ini adalah suri teladan kita dalam masalah kedermawanan. Ya, kita akan dengarkan bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh semangat dalam berderma. Berderma itu gampang ngasih, enggak pelit, enggak kikir, enggak bakhil, enggak koret. Koret itu kikir, bakhil. Nah, karena kikir, bakhil, ya, itu adalah ciri-ciri akhlak yang buruk. Dikatakan, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik dan paling semangat, serta yang lebih semangat untuk melakukan kedermawanan, yaitu untuk berderma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini ada yang lebih dahsyat lagi. Dari Sofyan bin Umayyah, ia berkata, sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberiku sesuatu yang belum pernah kuperoleh. Padahal awalnya beliau adalah orang yang paling kubenci. Jadi Sofyan bin Umayyah ini tadinya benci sama Rasulullah. Beliau terus berderma, kata Sofyan bin Umayyah. Berderma itu terus ngasih untukku, katanya. Sehingga beliaulah saat ini yang paling kucintai. Ya. Jadi ceritanya begini, kata Ibnu Syihab, pada saat perang Hunain ada satu perang namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan Sofwan 100 hewan ternak. Kalau sana kan ternaknya unta. Ya. Kemudian beliau memberinya 100. Kemudian menambah lagi 100 jadi 300. Juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi Sofwan unta dan hewan ternak sepenuh lembah. Nggak bisa ngebayangin deh. Ya. Sekarang itu kalau harganya dibandingkannya dengan domba, satu domba itu kurang lebih 3 juta. 3 kali 100 aja udah 300 juta. Ya, jadi bisa kebeli berapa mobil tuh? Ustadz juga nggak tahu, nggak punya mobil. Itu Rasulullah yang ngasih. Dermawannya luar biasa, Masya Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan kita tuh. Kita kan ngaku mau meneladani, kita kan ngakunya cinta tuh. Nah, kita ngikutin. Ngikutin apa? Ngikutin kedermawanan beliau. Cinta Rasul, cinta Rasul. Apa buktinya? Dermawan. Karena bukti orang cinta itu ngikutin orang yang dicintai. Nah, jadi jangan cuma ngomong, saya cinta Rasul. Nah, cintai juga sifat kedermawanan beliau. Dicontoh. Ada uang di kantong nih. Berapa nih? Ada 100.000. Ada uang 100.000. Masjid Al-Hanif lagi butuh nih. Jeng, 100.000. Untuk Ahibs. Apa tuh namanya yang di Cikeray ya? Al-Hanif Islamic Boarding School. Ada berapa nih? 1 juta. Nggak apa-apa. Mau 1 juta, mau 2 juta. Yang penting mah ikhlas. Karena kuncinya ikhlas. Ya enggak? 1 juta tapi ikhlas, mantep. Daripada 10.000 sambil ngedumel. Yang penting apa? Kalau dermawan itu ikhlas, ya.
ikhlas, nggak boleh pelit jadi orang itu. Harus menjadi seorang yang dermawan. Kan kita ini makmumnya Rasulullah. Makmum itu kan pengikut. Rasulullah itu imam kita, imamul muttaqin, imamnya orang-orang bertakwa. Nih kita nih makmumnya. Ya, kalau makmum senang berderma, kalau imam senang berderma, nah makmumnya juga harusnya senang berderma. Nah, contoh kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam riwayat lain ya, dari Jabir, ia berkata, tidaklah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diminta sesuatu lalu menjawab tidak. Jadi kalau Rasul itu diminta sama orang, nggak pernah ngejawab enggak. Enggak lah, nggak mau. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada Jabir, seandainya datang padaku harta, melainkan aku akan memberimu seukuran 2 telapak tangan penuh. Yaitu beliau berkata, yaitu dengan 2 telapak tangan semuanya. Jadi kalau ada harta nih, kalau ada orang minta, pasti dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata para ulama, salah satunya Ibnu Rajab, dalam Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, ini salah seorang ulama, demikianlah kedermawanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya beliau lakukan ikhlas karena Allah dan ingin mengharapkan ridhonya. Tadi udah Ustadz singgung, beliau itu orang yang ikhlas dan selalu mengharapkan ridho Allah. Ingat ya, 1 juta tapi ikhlas menginfakkan untuk Masjid Imam Nawawi atau Masjid IHBS itu lebih baik daripada 10.000 tapi sambil ngedumel. Jadi yang penting apa? Mencari ridho dan ikhlas. Beliau ini ya, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sedekahkan hartanya. Bisa jadi kepada orang fakir, orang yang butuh, atau beliau infakkan di jalan Allah. Atau beliau memberi untuk membuat hati orang lain tertarik pada Islam. Beliau mengeluarkan sedekah-sedekah tadi dan lebih mengutamakan dari beliau sendiri. Padahal beliau sendiri butuh. Sampai-sampai kalau kita perhatikan bagaimana keadaan dapur beliau, 1 atau 2 bulan kadang tidak terdapat nyala api. Dapurnya nggak ngebul 2 bulan. Tapi sedekahnya, Masya Allah. Ratusan hewan ternak. Padahal dapurnya sendiri nggak ngebul. Masya Allah. Gimana nggak luar biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu waktu pula beliau pernah menahan lapar dengan mengikat batu pada perutnya. Nah, kata beliau, kata Ibnu Rajab, lihatlah bagaimana kedermawanan beliau yang luar biasa, meskipun dalam keadaan hidup yang pas-pasan. Terus gimana lagi dengan kita yang diberi keluasan harta? Kita mah dapurnya nggak ngebul. Kenapa nggak ngebul? Karena ada GoFood. Nggak ngebul tuh, tinggal cereng, ya. Tinggal pijit di HP, ya nggak? Tiba-tiba datang makanan. Masya Allah ya. Kita diberikan kemudahan, alhamdulillah. Nah, kita juga mengungkapkan rasa syukur. Oh, kita udah diberikan kelebihan nih. Kelebihan rezeki oleh Allah. Kita berusaha menjadikan diri kita menjadi pribadi yang berderma. Menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena cinta sama Rasul. Kenapa kita menjadi orang dermawan? Karena salah satunya ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling kita cintai. Rasulullah itu harus lebih dicintai dari Umi Abi. Nah, makanya harus berusaha kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terutama dalam hal kedermawanan. Barakallahu fikum ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan. Itu tadi ceramah buat Ustadz sendiri. Pertama kali buat Ustadz sendiri ya. Itu untuk memotivasi Ustadz. Ustadz juga biar jangan jadi orang kikir, bakhil, pelit. Apalagi tuh egois, mikirin diri sendiri. Supaya nggak seperti itu. Orang yang muslim yang baik itu dia harus memikirkan bagaimana saudara-saudaranya kaum muslimin. Dan juga memikirkan fasilitas-fasilitas kaum muslimin. Seperti apa Ustadz? Masjid, pesantren, sekolah, ya, dan yang lain-lain. Taib. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Yang tadi Ustadz sampaikan itu Ustadz kutip dari tulisan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dalam rumaiso.com. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.